dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Indri Ceria Agustin, selaku moderator, akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Pak Yudianto, Pak Harpendi, dan saya sendiri. Video ini bagian dari tugas yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Nurlaili SESH MKM. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara Indonesia dan Singapura. Baiklah, akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Yudianto dengan nomor NPM 2352020. Terima kasih Bu Indri. Di sini saya akan menjelaskan isi kontrak kerja sama ekspor gas alam PT Pertamina Persero bersama Singapore LNG Corporation PTI Ltd. Perjanjian kontrak kerjasama ekspor gas alam ini telah disepakati dan ditandatangani secara sah di hadapan notaris Dr. Michael SH ST MKN MTH CRP nomor notaris 010 garing MH garing 9 garing 2024 yang berpraktek di Komplek Mall Perumahan Ruko Mutiara Taman Palem Blok C823 Jalan Outer Ring Road Jakarta 11730 Republik Indonesia dengan email michael@gmail.com, nomor telepon 0778 654 pada hari Senin tanggal 11 November 2024 antara pihak pertama nama perusahaan PT Pertamina Persero dan alamat Medan Merdeka Timur nomor 1A Jakarta 1010 Indonesia, telepon +62 222 sekian email gaskontrak@pertamina.com. Direktur Utama PU Ceria, ID KTP 2345175. Untuk selanjutnya disebut sebagai penjual atau seller. Sedangkan untuk pihak kedua, nama perusahaan Singapore LNG Corporation PT Ltd, alamat 991G Alexandria Road 0329C Singapura 119975 dengan nomor telepon 65 sekian, email komersial@sslng.com.sg. Direktur Utama Albert Hassan American Passport dengan nomor paspor 3452664. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pembeli. Maka dari itu para pihak sepakat untuk membuat kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, ruang lingkup sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, PT Pertamina Persero, sebuah badan usaha milik negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut penjual, dengan ini menyatakan kesediaannya untuk menjual dan ekspor gas alam dari wilayah produksi Blok Natuna, Republik Indonesia kepada Singapore LNG Corporation PTI Ltd, sebuah perusahaan yang berkedudukan di 991G Alexandra Road 0329C Singapura 119975 Republik Singapura. Selanjutnya disebut pembeli menyatakan kesediaannya untuk membeli dan menerima pengiriman gas alam tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 2, spesifikasi gas alam. Gas alam yang diekspor berdasarkan perjanjian ini harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. Komposisi berdasarkan analisis kromatografi gas. Metana CH4 minimum 88 0% mol. Etana C2H6 maksimum 6,0% mol, propana C3H 0 E2 0 X82 0 X88 maksimum 2% mol. Butana dan hidrokarbon lebih tinggi Ca4+ maksimum 1% mol. Total karbon dioksida CO2 maksimum 1,5% mol. Nitrogen N2 maksimum 1,5% mol,
Hidrogen sulfida H2S maksimum 5 ppm parts per million volume, total sulfur maksimum 10 ppm volume, air H2O maksimum 4 lbs per mm SCV pounds per million standard cubic feet. 2. Fisik dan termodinamika, nilai kalor tinggi HHV garing GCV pada kondisi standar 1473 PSI dan 60 derajat Fahrenheit, 101.325 kPa dan 1556 derajat Celcius, minimum 1000 BTU garing SP sekitar 37.25 mg per nm kubik. Gravitasi spesifik gratifikasi antara 0,55 dan 0,65. Indeks Wobbe indeks pada kamar standar antara 1250 dan 1400 BTU garing SCV 0,5 sekitar 46.47 dan 52.06 mg garing nm 0,5. Suhu di titik serah antara 15 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Tekanan di titik serah antara 15% sampai dengan 30%. Pasal 3, volume dan jangka waktu perjanjian, kewajiban regulasi pada para pihak wajib mematuhi segala peraturan dan perundang-undang yang berlaku dari suatu kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini. Kedua, komitmen penjualan dan pengiriman penjual setuju untuk menjual dan mengirimkan gas alam kepada pembeli berdasarkan ketentuan volume yang ditetapkan dalam pasal ini. 3. Volume harian kontrak daily contact quantity DSQ, volume gas alam yang wajib tersedia untuk pengiriman setiap hari kalender selama jangka waktu perjanjian ini adalah sebesar 100 juta standar kaki kubik per hari. 4. Volume tahunan kontrak anual kontrak quality atau ASQ, volume total gas alam yang direncanakan untuk dijual dan dikirimkan selama setiap tahun kontrak adalah 36.500 juta standar kaki kubik. 5. Klausul or pay, pembeli wajib membeli dan menerima pengiriman gas alam dengan volume minimum sebesar 90% dari volume tahunan kontrak ACQ atau setara dengan 32.850 kaki kubik per tahun kontrak. Apabila dalam 1 tahun kontrak pembeli gagal menerima pengiriman gas alam dengan volume minimum take or pay, maka pembeli tetap berkewajiban untuk membayar penjual sejumlah gas alam yang setara dengan volume take or pay tersebut. Keenam, jangka waktu perjanjian atau termin perjanjian ini akan berlaku efektif untuk jangka waktu 20 tahun terhitung tanggal efektif dari tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut jangka waktu perjanjian. Pasal 4, harga dan pembayaran. Harga gas alam, harga dasar gas alam yang disepakati oleh para pihak adalah sebesar $8 US per juta British terminal unit atau MMBTU. Kedua, sesuai dengan spesifikasi gas alam sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini, harga dasar ini akan disesuaikan di setiap 3 bulan berdasarkan formula penyesuaian harga sebagai berikut. Di mana P, harga gas alam per MMBTU untuk triwulan berjalan. Harga dasar gas alam yaitu US dollar 8 US dollar per MMBTU atau GCC, rata-rata harga Japan Crude Cocktail GCC untuk triwulan sebelumnya yang dipublikasikan oleh dan disebutkan sebagai publikasi GCC yang disepakati. GCC nilai dasar Japan Crude Cocktail yaitu 80 US dollar per barel. HH rata harga Henry Hub Natural Gas Future Contract untuk triwulan sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh HH yang disepakati. HH nilai dasar Henry Hub Natural Gas Future Contract yaitu $4
US Amerika per MB/BTU. Ketiga, penjual menerbitkan faktur bulanan berdasarkan volume gas alam yang dikirim dan diterima pembeli. Keempat, pembeli wajib membayar dalam US dollar maksimal 30 hari setelah faktur diterima Bank BNI, KCU Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 536253657 atas nama PT Pertamina Persero. 5. Pembayaran yang terlambat dikenakan denda 2% per tahun atau 2 juta US dollar dari jumlah terutang sejak tanggal jatuh tempo. Pasal 5. Pengiriman dan penerimaan kewajiban pengiriman penjual wajib mengirimkan gas alam ke titik serah sesuai dengan volume harian kontrak dan volume tahunan kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 perjanjian ini, serta sesuai dengan jadwal pengiriman yang disepakati oleh para pihak. Kedua, kewajiban penerimaan atau pembeli wajib menerima pengiriman gas alam di titik serah sesuai dengan volume harian kontrak dan volume tahunan kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 perjanjian ini serta sesuai dengan jadwal pengiriman yang disepakati oleh para pihak. 3. Pengalihan kepemilikan dan risiko kepemilikan dan risiko atas gas alam akan beralih dari penjual kepada pembeli pada saat gas alam melewati titik serah yang telah ditentukan. Infrastruktur masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan gas alam hingga dan dari titik serah di wilayah operasional masing-masing, sesuai dengan standar industri yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pasal 6. Pembayaran pajak. Pembagian tanggung jawab pajak atas transaksi perjanjian ini termasuk harga gas alam, biaya pengiriman dan penerimaan hingga titik serah, retribusi dan biaya operasional terkait yang ditanggung oleh penjual dan pembeli masing-masing sebesar Rp50 juta. Kedua, tanggung jawab penjual bertanggung jawab atas 50% dari seluruh pajak yang ditimbul di Indonesia terkait dengan produksi kepemilikan dan ekspor gas alam hingga titik serah. Ketiga, tanggung jawab pembeli bertanggung jawab atas 50% dari seluruh pajak yang ditimbul di Indonesia terkait dengan transaksi setelah titik serah serta seluruh pajak yang timbul di Singapura terkait impor kepemilikan dan penggunaan gas alam. Keempat, mekanisme pembayaran para pihak akan membahas dan menyepakati mekanisme pembayaran dan pembebanan bagian pajak secara terpisah berdasarkan ketentuan negara masing-masing pihak dalam perjanjian ini. 5. Perubahan peraturan jika ada perubahan signifikan dalam peraturan pajak di Indonesia atau Singapura yang mempengaruhi pasal ini, para pihak akan bernegosiasi untuk penyesuaian yang adil. Identifikasi masing-masing pihak bertanggung jawab atas pembayaran bagian pajaknya dan akan melindungi pihak lain dari klaim akibat kelalaian pembayaran pajaknya. Pasal 7. Hak dan kewajiban para pihak. Penjualan memiliki hak-hak sebagai berikut. Menerima pembayaran dari pembeli sesuai dengan ketentuan harga dan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian ini. Menghentikan sementara atau mengakhiri pengiriman gas alam apabila pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat ini. Penjual memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Menyediakan dan mengirimkan gas alam kepada pembeli sesuai dengan volume dan spesifikasi gas yang disepakati sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini serta sesuai dengan jadwal pengiriman yang disepakati dalam pasal 5 dalam perjanjian ini. Mengoperasikan dan memelihara fasilitas produksi dan transportasi gas alam hingga titik serah sesuai dengan standar industri yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Memberitahukan pembeli secara tertulis sesegera mungkin apabila terjadi gangguan produksi atau pengiriman gas alam yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi pemenuhan kewajiban penjual berdasarkan perjanjian ini. Memberikan informasi yang wajar dan diperlukan oleh pembeli terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini. Pembeli memiliki hak-hak sebagai berikut. Menerima pengiriman gas alam dari penjual sesuai dengan volume dan spesifikasi gas yang disepakati sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini serta sesuai dengan jadwal pengiriman yang disepakati sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 5 perjanjian ini. Memiliki hak untuk melakukan pengujian kualitas gas alam di titik syarah yang menolak pengiriman gas alam yang secara material tidak memenuhi spesifikasi gas yang disepakati. Meminta penjual untuk memberikan informasi yang wajar terkait dengan produksi dan pengiriman gas alam yang dapat mempengaruhi kemampuan penjual dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Pembeli memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Pembeli dan penerima pengiriman gas alam dari penjual sesuai dengan ketentuan volume sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan jadwal pengiriman sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini. Melakukan pembayaran kepada penjual atas gas alam yang dikirimkan dan diterima sesuai dengan ketentuan harga dan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat perjanjian ini. Mengoperasikan dan memelihara fasilitas penerimaan dan distribusi gas dalam setelah titik celah sesuai dengan standar industri yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Memberitahukan penjual secara tertulis sesegera mungkin apabila terjadi gangguan fasilitas penerimaan pembeli yang signifikan yang berpotensi mempengaruhi kemampuan dan menerima pengiriman gas alam sesuai dengan perjanjian ini. Pasal 8. Keadaan kahar. Para pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan akibat keadaan kahar. Keadaan kahar meliputi kejadian di luar kendali wajar, tak terhindarkan meski dengan upaya wajar, termasuk bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, tindakan pemerintah, pihak yang terkena wajib memberitahu dalam 7 hari kerja, kewajiban ditangguhkan selama keadaan kahar, pihak terkait wajib berupaya mengatasi dan melanjutkan kewajiban jika berlangsung 180 hari, para pihak bernegosiasi penyesuaian atau pengakhiran kontrak. Pasal 9, adendum dan amandemen, perubahan kontrak hanya berlaku jika disetujui tertulis dalam adendum amandemen yang ditandatangani wakil sah para pihak. Usulan perubahan diajukan tertulis minimal 30 hari sebelum berlaku. Adendum atau amandemen yang disepakati menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak para pihak disetujui meninjau ketentuan khususnya harga volume pasar setiap 5 tahun atau sesuai dengan kesepakatan tertulis untuk potensi amandemen. 10. Pasal 10. Kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan para pihak sepakat untuk menjaga dan melakukan secara rahasia seluruh informasi rahasia yang diperoleh atau diungkapkan oleh pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini. Informasi rahasia mencakup informasi teknis, data spesifikasi, proses, dan pengetahuan terkait produksi, pengelolaan, dan transportasi gas alam. Informasi komersial termasuk namun tidak terbatas pada harga, volume, persyaratan pembayaran, dan strategi pemasaran. Informasi bisnis dan strategi termasuk namun tidak terbatas pada rencana bisnis, proyeksi keuangan, dan informasi kepemilikan. Pengecualian kewajiban kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak berlaku terhadap informasi yang a. telah menjadi atau menjadi informasi publik bukan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian ini oleh pihak penerima. Diungkapkan kepada afiliasi, direktur, pejabat karyawan, konsultan, profesional, termasuk penasihat hukum dan akuntan, atau penasihat keuangan, para pihak yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang setidaknya sama ketatnya dengan ketentuan dalam pasal ini. Jangka waktu kewajiban kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan berdasarkan pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat pada pihak selama jangka waktu 20 tahun. Pasal 11, domisili hukum dan penyelesaian sengketa. 1. Hukum yang berlaku perjanjian ini tunduk pada ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia pada pasal 1338 KUHP Perdata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik hukumnya. 2. Penyelesaian sengketa. Setiap sengketa perbedaan pendapat atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan interpretasi akhiran perjanjian ini atau sengketa akan diselesaikan secara oleh pihak dengan cara untuk mufakat. Para pihak akan terlebih dahulu berupaya menyelesaikan setiap sengketa secara damai
jangka waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis mengenai timbulnya sengketa oleh para pihak lainnya. B. Mediasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2A, para pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator yang disetujui bersama untuk membantu upaya penyelesaian sengketa. Proses mediasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari kalender sejak penunjukan mediator kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. C. Arbitrase. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2B, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui BANI, Arbitration Center Wahana Geraha, Jalan Mampang Perapatan nomor 2 lantai 1 Jakarta. Telepon 0217940542. Dengan email bani@indo.net.id. Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta, Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI sesuai dengan aturan arbitrase BANI yang berlaku pada saat itu. Jumlah arbiter adalah 3 orang yang ditunjuk sebagai pengatur aturan arbitrase BANI. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris. Putusan arbitrase akan bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dieksekusi di pengadilan yurisdiksi yang berkompeten. Pasal 12, berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir dalam kondisi berikut. A. Berikutnya jangka waktu. Apabila jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 3 telah berakhir dan tidak diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak. B. Kesepakatan bersama. Apabila para pihak secara sukarela sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang. C. Keadaan kahar berkelanjutan. Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7 perjanjian ini yang berlangsung terus-menerus melebihi jangka waktu 180 hari kalender, kecuali para pihak menyepakati secara tertulis. Pelanggaran material. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 60 hari kalender, setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari pihak lainnya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini. Akibat berakhirnya perjanjian, dalam hal perjanjian ini berakhir berdasarkan ketentuan di atas. Para pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum sepenuhnya diselesaikan dalam sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian. B. Para pihak wajib melakukan rekonsiliasi akhir atas semua transaksi dan melakukan penyelesaian akhir atas semua kewajiban keuangan yang terhutang antara para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan penyelesaian sengketa pasal 10 ayat 2 dan hukum akan tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun perjanjian ini telah berakhir. Pasal 13, ketentuan lain-lain, perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dalam 2 rangkap, hal ini terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. Semua pemberitahuan yang diberlakukan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, faksimil, atau surat elektronik atau email dengan konfirmasi penerimaan ke alamat para pihak sebagaimana tercantum di bawah ini. Untuk pihak pertama, PT Pertamina Persero Jalan Medan Merdeka Timur nomor 1A Jakarta 10110 Indonesia. Dengan perhatiannya Direktur Gas, telepon 0822 dan sekian-sekian dengan email gaskontrak@pertamina.com. Untuk SLNG Singapura LNG Corporation PT Ltd 991G Alexandra Road 0329C Singapura 119975. Perhatian Head of Commercial, telepon +65 sekian dengan email commercial@slng.com.sg.
Para pihak dapat mengubah alamat pemberitahuan mereka masing-masing dengan memberitahukan pemberitaan tertulis kepada pihak lainnya minimal 14 hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak dan menggantikan semua komunikasi, negosiasi, dan kesepakatan sebelumnya, baik secara tertulis maupun lisan, mengenai pokok permasalahan dalam perjanjian ini. Jika suatu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang, ketentuan lainnya dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh, dan para pihak akan berupaya dengan etikat yang baik untuk mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dan tujuan ekonomi dari ketentuan semula. Perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Pasal 14 penuntut 1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun penipuan dari pihak manapun, serta merupakan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perjanjian ini disusun dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal ini, terjadi perbedaan penafsiran antara 2 versi bahasa tersebut. Para pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris akan menjadi satu-satunya rujukan yang berlaku dan mengikat. Ketiga, perjanjian ini ditandatangani dalam 2 rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, di mana masing-masing pihak menerima 2 rangkap perjanjian ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan dalam wakil-wakil pihak yang berwenang. Jakarta, Senin 11 November. Pihak pertama, PT Pertamina Persero PU Ceria sebagai Direktur Utama. Pihak kedua, Singapore LNG Corporation PT Ltd, Albert Ahsan Merchant Chairman. Saksi-saksi Kementerian SDM Republik Indonesia, Otoritas Pasar Energi Singapura. Notaris Dr. Michael SH HST MKN MTH CIRP. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Indri atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan PPT dengan berjudul Kontrak Kerjasama Internasional Ekspor Gas Alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Baiklah, terkait dengan latar belakang dari kontrak kerjasama internasional eksportir gas alam antara Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd lahir karena adanya kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura. Kontrak ekspor gas alam Indonesia ke Singapura dimulai sejak tahun 2003 dan akan diakhiri pada tahun 2023 dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Namun diperpanjang hingga tahun 2028 yang mana tahap awal pengurangan ditargetkan sekitar 30 juta standar kaki kubik per hari yang setara dengan 3 kargo LNG dimulai bulan Juni 2025, yang mana Singapura merupakan importer terbesar gas alam dari Indonesia. Kemudian PT Pertamina Persero ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang energi, memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Sedangkan Singapore LNG Corporation PT Ltd itu merupakan perusahaan Singapura yang didirikan pada bulan Juni 2009 oleh Otoritas Pasar Energi atau Energy Market Authority. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan terminal gas alam cair atau LNG pertama di Singapura yang bersifat terbuka dan multi pengguna yang berlokasi di Pulau Jurong. Terminal ini merupakan infrastruktur nasional yang krusial yang dirancang untuk meningkatkan keamanan energi Singapura dengan diversifikasi sumber impor gas alamnya dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor energi di masa depan. Secara legalitas hukum, baik Pertamina Persero maupun Singapore LNG Corporation Ltd dan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penandatanganan dianggap cakap mewakili perusahaan masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Kemudian
ruang lingkup. Klausul ruang lingkup sangat penting karena secara jelas mendefinisikan batasan-batasan dari apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Tanpa kejelasan dalam klausul ini, potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari akan meningkat. Di dalam klausul ruang lingkup sangat jelas yang diperjanjikan adalah gas alam, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 kontrak kerja sama internasional eksportir gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Klausul ruang lingkup adalah implementasi dari kebebasan berkontrak dan merupakan bagian penting dari pokok persoalan tertentu yang disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Kejelasan ruang lingkup juga penting untuk menghindari sengketa dan memudahkan penafsiran perjanjian di kemudian hari. Kemudian spesifikasi gas alam. LNG adalah gas alam berbentuk cair yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak korosif, dan tidak beracun. LNG memiliki banyak kegunaan, termasuk sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pemanas industri dan rumah, dan sebagai bahan baku kimia. Adapun yang termasuk dalam kategori LNG seperti metane, etane, propane, butane, dan hidrokarbon, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen atau sulfat, total sulfur, water. Sedangkan spesifikasi LNG gas alam yang diperjanjikan tercantum dalam pasal 2 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam PT Pertamina dengan Singapore LNG Corporation PTE Ltd. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat sah perjanjian termasuk kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Dalam hal ini yang diperjanjikan adalah LNG gas alam seperti yang diuraikan dalam pasal 2 klausul kontrak perjanjian internasional ekspor. Kemudian volume dan jangka waktu perjanjian. Ke depan pemerintah mempunyai wacana untuk mengurangi sekitar 30 juta standar kaki kubik per hari ekspor gas ke Singapura pada Juni 2025. Saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya memenuhi kebutuhan gas dari sumber lapangan migas di dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya permintaan kebutuhan industri dalam negeri terhadap LNG gas alam yang selama ini industri dalam negeri mengalami kerugian akibat kekurangan pasokan LNG gas alam khususnya. Perjanjian jual beli yang umum digunakan di sektor gas alam adalah perjanjian take or pay jangka panjang yang mengikat para pihak dalam transaksi untuk jangka waktu yang panjang yang seringkali berkisar antara 10 hingga 25 tahun. Hal ini dirancang untuk memastikan stabilitas pasokan dan permintaan. Kebijakan pemerintah tersebut di atas akan mempengaruhi volume dan jangka waktu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 3 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Apabila ke depan terjadi perubahan volume dan jangka waktu perjanjian, maka para pihak bisa melakukan adendum terhadap klausul kontrak yang diperjanjikan. Kemudian terkait harga dan pembayaran. Penetapan harga dan pembayaran atas kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd sangat bergantung pada kontrak komersial yang telah disepakati antara pihak-pihak terkait. Kontrak ini menggunakan formula harga yang dikaitkan dengan harga minyak dan atau pasar gas regional, serta menetapkan mekanisme pembayaran dalam USD berdasarkan volume pengiriman. Pada tahun 2024, harga gas alam, yakni harga dasar gas alam yang disepakati oleh para pihak adalah sebesar $8 Amerika per million British thermal unit. Harga dasar ini akan disesuaikan setiap 3 bulan berdasarkan formula penyesuaian harga. Terkait dengan pengiriman dan penerimaan. Kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd yang mengatur infrastruktur transportasi atau pipa bawah laut yang menghubungkan fasilitas produksi di Natuna dengan fasilitas penerima di Singapura dibuat secara terpisah.
Hal ini dapat mencakup tanggung jawab untuk pemeliharaan, operasional, dan biaya transportasi. Pengiriman gas dialirkan dari Natuna melalui pipa sepanjang 656 km menuju Pulau Sakra di Singapura. Kemudian pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas alam dari Natuna ke Singapura adalah pipa gas West Natuna Transportation System. Sedangkan titik serah terima gas berada di pintu keluar pipa transmisi bawah laut di perbatasan wilayah Indonesia dan Singapura. Klausal pengiriman dan penerimaan tercantum dalam pasal 2 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PTE Ltd. Kemudian terkait dengan pembayaran pajak, pembagian tanggung jawab, yang mana pajak atas transaksi perjanjian termasuk harga gas alam, biaya pengiriman dan penerimaan hingga titik serah, retribusi dan biaya operasional terkait ditanggung oleh penjual dan pembeli masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Penjual bertanggung jawab atas 50% dari seluruh pajak yang timbul di Indonesia terkait dengan produksi, kepemilikan dan ekspor gas alam hingga titik serah, yakni di pintu keluar pipa transmisi bawah laut di perbatasan wilayah Indonesia dan Singapura. Tanggung jawab pembeli bertanggung jawab atas 50% dari seluruh pajak yang timbul di Indonesia terkait dengan transaksi setelah titik serah, serta seluruh pajak yang timbul di Singapura terkait impor kepemilikan dan penggunaan gas alam. Kemudian terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Klausal hak dan kewajiban antara PT Pertamina Persero dengan Singapore Energy Corporation PTE Ltd yang diatur dalam pasal 6 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam. Di dalam klausal hak dan kewajiban tersebut, para pihak telah menguraikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai landasan dalam melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli sebagai suatu kesepakatan timbal balik di mana satu pihak atau penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak lain atau pembeli. Dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Kemudian terkait dengan keadaan kahar. Keadaan kahar yang juga dikenal dengan istilah force majeure atau keadaan memaksa, merujuk pada suatu kondisi atau peristiwa yang memenuhi kriteria di luar kendali para pihak, tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menghalangi pemenuhan kewajiban. Klausal keadaan kahar diatur dalam pasal 7 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Berdasarkan ketentuan pasal 1244 KUH Perdata, para pihak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya atau tidak tepat waktunya pelaksanaan perjanjian tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang memenuhi kriteria keadaan kahar sebagaimana disebutkan di atas. Kemudian adendum dan amandemen. Adendum adalah dokumen tambahan yang dibuat untuk melengkapi, mengubah atau memperjelas ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian pokok. Secara fisik, adendum terpisah dari dokumen utama. Namun secara hukum ia melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut. Kemudian amandemen. Amandemen adalah perubahan formal terhadap suatu dokumen hukum, terutama undang-undang dasar atau peraturan perundangan lainnya dengan tujuan untuk menyempurnakan, memperbaiki atau memodifikasi isinya. Klausal adendum dan amandemen diatur di dalam pasal 7 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PTE Ltd. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas ini memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk melakukan perubahan atau penambahan setelah perjanjian awal disepakati melalui adendum atau amandemen, asalkan disetujui oleh semua pihak. Terkait dengan kerahasiaan, para pihak sepakat untuk menjaga dan memperlakukan secara rahsia seluruh informasi rahsia yang diperoleh atau diungkapkan oleh pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Klausul kerahasiaan adalah bagian dari perjanjian yang mengatur bagaimana informasi rahasia yang dibagikan antara pihak-pihak yang terlibat harus dijaga dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Klausul kerahasiaan merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam melaksanakan kebebasan berkontrak dan mempunyai azas kekuatan mengikat atau fakta san terpandang. Domisili hukum dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bersepakat terkait dengan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan perselisihan atau sengketa, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan volume ekspor gas alam ke Singapura menyebabkan PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian dengan menurunkan sekitar 30% terhadap klausul volume dan jangka waktu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 3 kontrak kerjasama ini. Hal ini menyebabkan Singapore LNG Corporation PT Ltd membawa perselisihan atau sengketa tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang berkedudukan di Jakarta. Karena menurut BANI perselisihan atau sengketa antara PT Pertamina Persero dengan alasan penyelesaian sengketa belum dilakukan secara musyawarah dan mediasi sebagaimana tercantum dalam klausul domisili hukum dan penyelesaian sengketa kontrak kerjasama pada pasal 11 kontrak kerjasama yang telah disepakati para pihak. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang pertama dilakukan musyawarah dulu untuk mufakat, yang mana para pihak akan terlebih dahulu berupaya menyelesaikan setiap sengketa secara damai melalui musyawarah untuk mufakat. Kemudian musyawarah untuk mufakat harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis mengenai timbulnya sengketa oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Itikat baik dan musyawarah untuk mufakat berdasarkan ketentuan ayat 1 dan 3 pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan. Ayat 1, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di ayat 3, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian bisa dilakukan dengan mediasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2.a, para pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator yang disetujui bersama untuk membantu upaya penyelesaian sengketa. Proses mediasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari kalender sejak penunjukan mediator, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. Kemudian dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2.b, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sesuai dengan aturan arbitrase BANI yang berlaku pada saat itu. Jumlah arbiter adalah 3 orang yang ditunjuk sesuai dengan aturan arbitrase BANI, yang mana tempat arbitrase
adalah Jakarta, Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris. Putusan arbitrase akan bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dieksekusi di pengadilan yurisdiksi yang kompeten. Kemudian berdasarkan pasal 10 kontrak kerjasama internasional ekspor gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan akibat keadaan kahar. Keadaan kahar meliputi kejadian di luar kendali wajar, tak terhindarkan meski dengan upaya wajar, termasuk bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, tindakan pemerintah. Klausal tersebut merupakan bentuk itikat baik untuk menggugurkan kewajiban apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure. Putusan arbitrasi yang mengakui keadaan kahar atau force majeure sebagai alasan sah ketidakmampuan melaksanakan kontrak sejalan dengan pasal 1245 KUH Perdata. Kemudian berakhirnya perjanjian. Bahasa dalam klausal berakhirnya perjanjian harus jelas dan tidak ambigu untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Klausal berakhirnya perjanjian para pihak sebagaimana tercantum dalam pasal 11 kontrak kerjasama menyebutkan bahawa perjanjian berakhir disebabkan kondisi sebagai berikut. Yang A, berakhirnya jangka waktu. B, kesepakatan bersama. C, keadaan kahar berkelanjutan. Dan D, pelanggaran material. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki satu pasal khusus yang secara eksplisit mengatur tentang klausal berakhirnya perjanjian. Namun, menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara perikatan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban hapus karena perjanjian merupakan sumber utama perikatan. Hapusnya perikatan akibat perjanjian juga berarti berakhirnya perjanjian tersebut. Ketentuan-ketentuan lain. Klausal ketentuan-ketentuan lain ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai hal spesifik yang tidak tercakup dalam pasal-pasal utama perjanjian, namun tetap penting untuk disepakati dan mengikat para pihak. Klausal ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam pasal 12 kontrak kerjasama menyebutkan perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku. Sama seperti klausal berakhirnya perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki satu pasal khusus yang secara eksplisit mengatur tentang klausal ketentuan-ketentuan lain. Namun, berdasarkan azas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, KUH Perdata memberikan ruang yang seluas bagi para pihak untuk menyepakati berbagai ketentuan tambahan di luar pasal-pasal pokok perjanjian melalui klausal ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Klausal penutup. Meskipun sering terletak di bagian akhir dokumen, memiliki fungsi yang penting untuk meresmikan dan memperjelas aspek-aspek akhir dari perjanjian. Klausal penutup sebagaimana tercantum dalam pasal 13 kontrak kerjasama menyebutkan bahawa demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di Jakarta pada tanggal 11 November 2024. Walau tidak diatur secara khusus di KUH Perdata, azas konsensualisme tercermin dalam tanda tangan dan azas itikat baik mendasari keberlakuan elemen-elemen yang umum terdapat dalam klausal penutup. Klausal penutup merupakan bagian penting dari perjanjian yang membantu memperjelas aspek-aspek akhir dan bagian penting dari perjanjian yang membantu memperjelas aspek-aspek akhir dan prosedural dari hubungan hukum yang diciptakan oleh perjanjian tersebut. Keabsahan dan keberlakuan setiap ketentuan dalam klausal penutup tetap tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh KUH Perdata dan peraturan perundangan lainnya. Kesimpulan, kontrak kerjasama internasional eksportir gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd
lahir karena adanya kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura. Kontrak ekspor gas alam Indonesia ke Singapura dimulai sejak tahun 2003 dan akan diakhiri pada tahun 2023 dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Tahap awal pengurangan ditargetkan sekitar 30 juta standar kaki kubik per hari yang setara dengan 3 kargo LNG yang dimulai pada bulan Juni 2025. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi volume ekspor gas alam ke Singapura tersebut akan menyebabkan perubahan terhadap kontrak kerjasama internasional eksportir gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PT Ltd. Terhadap perubahan kontrak yang ketiga, terhadap perubahan kontrak kerjasama internasional eksportir gas alam dimaksud para pihak dapat melakukan adendum dan amandemen sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 kontrak kerjasama internasional gas alam yang telah disepakati bersama. Namun apabila kesimpulan yang keempat, namun apabila terdapat perselisihan terhadap dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, maka para pihak bisa menyelesaikan perselisihan dengan baik dengan cara musyawarah, mediasi, dan dengan secara arbitrase. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 kontrak kerjasama internasional gas alam antara PT Pertamina Persero dengan Singapore LNG Corporation PTE Ltd. Demikianlah penjelasan PPT. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada saudari moderator, yaitu Mbak Indri. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Nurlaili SH MKN yang telah membimbing kami dari awal sampai akhir proses video ini. Menanam bunga di pagi hari, disiram rutin tumbuh sempurna. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semua.